warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatul Umaida dari Prodi PGMI semester 4 dengan mata kuliah pengembangan kurikulum, dan materi yang saya jelaskan adalah perbandingan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dengan dosen pengampu Ibu Nurfitri Amalia MPD. Saya dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Keraksaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Untuk yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Bagi kurikulum 2013 memiliki kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan standar kompetensi lulusan pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar luar biasa atau paket A atau bentuk lain yang sederajat memiliki dan sudah dijelaskan pada ayat 1 itu difokuskan kepada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak yang mulia. Yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk yang kedua yaitu standar isi. Bagi kurikulum 2013 itu tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka, standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses dari kurikulum 2013 yaitu standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengamanatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sedangkan standar kompetensi bagi kurikulum Merdeka adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang selanjutnya disebut satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar proses itu digunakan sebagai pedoman melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses yang kedua yaitu sebagaimana sudah dijelaskan dan dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan yang ketiga standar proses peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari peserta didik pada 1 itu pendidikan anak usia dini, yang kedua pendidikan dasar, yang ketiga pendidikan menengah, yang keempat pendidikan kesetaraan, dan yang kelima itu pendidikan khusus. Yang terakhir yaitu standar penilaian. Standar penilaian bagi kurikulum merdeka yaitu penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai pasal 8 berbentuk penilaian formatif dan sumatif. Untuk penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Sedangkan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan dalam kurikulum 2012 standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Kurikulum 2013 juga memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekeliruan kata dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.